Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taslima, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ila akhir ayat. Wa qala aydan fi ayatihil ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa sama-sama hadir duduk bersimpuh di tempat yang sangat mulia dan berbahagia ini di dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu mendirikan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu semua bisa kita jadikan sebagai bekal untuk meniti dan menata pelayaran hidup kita yang abadi di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita di sore hari ini ialah 4 nasihat Nabi kepada istrinya, yang barangkali ini juga menjadi nasihat buat kita semuanya. Apalagi sekarang ini ada berita-berita yang bisa kita lihat dari berbagai macam media, baik elektro ataupun cetak. Kalau bahasa sekarangnya lagi viral, yaitu tentang masalah nasab. Bener ya, lagi viral ya. Yang satu ngomong bahwa Anda nasabnya terputus kepada Rasulullah. Disuruh ngapain tuh? Tes DNA.
Yang satu lagi ngomong terputus nasabnya daripada para wali-wali songo. Ini yang dikhawatirkan hadirin yang berbahagia, ada indikasi-indikasi yang bertujuan untuk memecah belah umat Islam, supaya tertanam di dalam hatinya kebencian kepada siapa? Kepada para ulama, para habaib. Padahal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia tidak bisa diukur dengan seberapa banyak dia memiliki harta ketika di dunia. Kemuliaan manusia tidak bisa diukur dengan banyaknya bintang yang bertaburan di pundaknya. Kemuliaan manusia tidak bisa diukur seberapa pangkat yang tinggi dan jabatan ataupun status sosial yang lainnya yang pernah dia duduki. Semuanya bukan itu. Kenapa? Karena itu semua bisa berubah dengan pergeseran waktu dan nilai. Betul. Dulu lagi ngejabat, tanda tangannya kalau kata orang Betawi masih laku. Paling berapa lama bertahan? Dulu lagi menjabat, kerjaannya cuma tunjak-tunjuk. Berapa lama bertahan? Begitu jabatan itu selesai, sekarang hidup di masyarakat tunjak-tunjuk, kira-kira gimana tuh? Dulu mah boleh tunjuk-tunjuk, nggak apa-apa, tanda tangannya masih laku. Begitu udah nggak laku mah jangan coba-coba tunjuk-tunjuk, apalagi nunjuk tukang mukul bedug. Wah, repot. Bisa bukan bedug yang dipukul itu, ya kan? Tuh. Lalu dari sisi mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia? Udah jelas Allah katakan dalam ayat yang saya bacakan tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia itu dinilai dari nilai ketakwaannya. Allah tidak pernah memandang dari bangsa mana kamu berasal. Allah tidak pernah bertanya warna kulit apa yang kamu miliki, nggak pernah ditanya. Bahkan di dalam kuburan malaikat itu nggak nanya tuh, hei ulama, hei habib, hei kiai, hei ustadz, hei pak haji, hei tokoh masyarakat, nggak dipanggil begitu. Panggilannya nusuk banget dalam hati. Hai manusia. Ya, kalau udah dipanggil manusia kan pangkat kagak berlaku lagi. Jangan di sana dah kejauhan. Kalau di sana mah di Mekah aja kalau kita tawaf tuh. Kalau ada pejabat negara yang tawafnya dikawal, itu hanya sekedar penghormatan karena dia sebagai pejabat negara. Tapi di hadapan Allah ketika dia haji, mau presiden, mau jenderal, mau hansip, mau siapapun, ketika dia sudah melaksanakan ibadah haji, memakai pakaian yang sama, dalam bentuk yang sama, dalam warna yang sama,
duduk di padang Arafah, tidak ada status sosial yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah seorang nabi dan rasul yang sudah sama Allah Subhanahu wa taala, pintu surganya udah terbuka, jaminannya udah pasti masuk. Puasanya luar biasa, ibadah sholatnya jangan ditanya, baca Qur'annya sangat-sangat beda dengan kita. Setiap harinya beliau mengisi, mewarnai lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berpesan, salah satu mungkin pesan yang pernah kita dengar, ya Fatimah, ibadahlah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, dengan sebenar-benar takwa. Jangan mentang-mentang ayahmu ini nabi dan rasul. Kalau seandainya anakku Fatimah mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya. Ini kan potret. Artinya tidak ada jaminan untuk seorang putri Rasulullah lalu masuk surga lantaran ada Rasulullah. Tidak. Rasulullah memberikan pesan moral yang cukup bijak. Termasuk pesan kepada siapa? Istrinya Siti Aisyah. Ya Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Quran. Ya Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau memohon kepada Allah dan berselawat kepada seluruh para nabi dan rasul agar engkau mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ya Fatimah, janganlah engkau tidur sebelum engkau mendapatkan keridhaan dari kaum muslimin wal muslimat, dan janganlah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Siti Aisyah dikasih pesan kayak gitu tuh. Lalu bertanya, ya Rasul, bagaimana mungkin saya bisa menghatamkan Quran sementara saya akan menuju ke tempat tidur? Bagaimana saya mungkin akan mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul sedangkan aku masih dalam keadaan di sini, apalagi haji dan umrah? Kemudian Rasul menjelaskan, ya Aisyah, cukup engkau membaca surah Al-Ikhlas. Hafal semua ya Al-Ikhlas ya? Berapa kali? 3 kali, seolah-olah engkau sudah menghatamkan Quran. Kalau Al-Ikhlas mah masa iya kagak hafal orang itu mah surat gacoan ya kan? Itu surat paling banyak dibaca itu. Sampai malaikat aja hafal. Subuh kulhu, zuhur kulhu lagi, asar kulhu lagi, maghrib kulhu, sampai mau isya kata malaikat pasti kulhu. Bener kulhu juga. Itu paling gampang, paling gampang. Baca tuh sebelum tidur, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali, maka engkau seolah-olah sudah menghatamkan Al-Quran. Ini namanya mainnya di sistem. Kerjanya dikit, hasilnya gede. Jadi kalau semuanya main di sistem, masjid sepi. Bulan Ramadan nggak ada yang tadarus, ya kan? Semuanya baca kulhu terus pada pulang dah, ya kan? 3 kali. Lalu bagaimana yang kedua ya Rasulullah, agar aku mendapatkan syafaat daripada para nabi?
dan Rasul yang lainnya. Cukup engkau membaca bersolawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wali jami'il anbiya wal mursalin. Tuh, baca tiga kali. Lalu kemudian apalagi ya Rasul yang ketiga agar aku mendapatkan keridhaan dari kaum muslimin? Maka kata Rasul, istighfar. Astaghfirullahalazim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lalu apalagi ya Rasul yang keempat agar aku bisa melaksanakan haji dan umroh? Maka bacalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, kalimatnya di lisan itu sangat mudah, di lisan sangat gampang diucapkan, tetapi mempunyai bobot yang begitu sangat luar biasa. Maka kalau kita sudah berusaha untuk ialah agar supaya di mana kita setelah nanti meninggal dunia, lalu arwah kita disejajarkan ma'asyafaratil kiramil bararah, lalu kemudian kita ditempatkan di tempat maqamam mahmuda. Itulah manusia-manusia yang selalu mewarnai setiap langkah hidupnya dengan variabel-variabel akhlakul karimah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, yang selalu berorientasi pada tingkat pemahaman nilai-nilai religius yang lebih tinggi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tuh begitu, hadirin berbahagia, dilihat takwanya. Walaupun dia keturunan pangeran siapa gitu, dilihat, dan itu bukan menjadi sebuah kesombongan. Amanu wa amilus solihat, dia beriman, beramal soleh, lalu kemudian beradab. Imannya mantap, amal solehnya istiqomah, adabnya bagus, insya Allah walaupun kita bukan keturunan yang tadi saya sebutkan, bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan tingkat kesempurnaan yang sangat luar biasa. Bahkan hadirin yang berbahagia, tingkat kesempurnaan manusia ini bisa melebihi malaikat. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan nafsu, tapi malaikat diberikan akal. Binatang diberikan nafsu tetapi tidak diberikan akal. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akalnya dikasih, nafsunya dikasih, supaya bisa berpikir. Untuk apa manusia Allah ciptakan ke dunia? Illa liya'budun. Kan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah. Walaupun ibadah kita barangkali, ilmu kita barangkali hanya sekedar jiping. Apa itu jiping? Ngaji nguping, nggak apa-apa. Ini ngaji begini nih, kelihatannya kalau dari kacamata zohirnya sepele. Duduk,
Ntar waktu isya kita sholat isya berjamaah, besok ada ta'lim lagi, duduk lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kelihatannya enteng, padahal orang yang duduk di majelis ilmu itu sama juga dia duduk di mana? Raudhah min riyadil jannah. Dia duduk daripada taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia mati, maka matinya dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah dari rumah ke majelis ilmu dihitung 1 tahun ibadah. Apalagi bulan Ramadan, dihitung 1 tahun ibadah. Maka disunahkan kalau pulang habis menuntut ilmu itu sama juga pulangnya habis sholat Jumat. Berangkat dari jalan yang sebelah sini, maka pulangnya dari arah jalan yang lain, supaya banyak kesaksian bumi yang dipijak oleh kita dalam kebaikan-kebaikan. Gimana Ustaz kalau rumahnya sebelah masjid? Ya muter dulu lewat sono. Muter dulu, ditanya sama temennya, dari mana bang? Pulang ngaji nih, tumben lewat sini. Iya, ada urusan apa? Kagak, ini lagi ngejar pahala gede. Artinya apa? Penyemangat dari Rasulullah. Bahkan diemnya aja, hadirin yang berbahagia, diemnya aja, diam aja, diam, lama-lama pules. Itu diemnya aja dihitung tasbih. Kalau dia nyender di tembok, itu pahalanya nggak minta dibagi 2 sama tembok gitu. Nggak usah. Makanya menuntut ilmu itu, kalau kata orang Betawi, kayak narik bambu dari ujung. Saya yakin di Masjid At-Taqwa ini kajian ada yang subuh, ada yang maghrib. Yang datang namanya kayak ini juga. Ya bener gak kira-kira? Iya. Susah hadirin yang berbahagia. Emang udah dari sononya. 23 tahun baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang di kota Mekah dan Madinah, merubah satu bangsa yang biadab menjadi beradab, merubah satu bangsa yang ketergantungan kepada benda menjadi bangsa yang bertauhid, merubah satu bangsa yang terpecah belah menjadi bangsa yang bersatu. Itu pengikutnya nggak banyak dulu, ya kan? Sedikit. Bukan hanya sekedar harta, tetapi jiwa dipertaruhkan. Oleh karena itu, pesan Rasulullah SAW kepada istri beliau ini menjadi pesan buat kita semuanya. Agar kenapa? Agar ketika kita mau istirahat, ketika kita mau tidur, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidur kita berkualitas, supaya tidur kita punya nilai ibadah. Lah kalau main gasruk aja, gasruk tau gasruk, langsung aja blek tidur dah, ngorok dah tuh. Lah itu mah masih bagus dibangunin sama Allah pagi. Kalau enggak kan repot. Kita awali dengan doa bismika Allahumma ahya wa bismika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Awali dengan doa, akhiri dengan doa. Yang dikhawatirkan begitu kita bangun dari tidur, ketika kita tidur maksud saya nggak dibangunin lagi. Kan kita ucapan alhamdulillah tuh pas bangun tidur tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita memuji kepada Allah yang mana, ya Allah, Engkau telah membangunkan, menghidupkan aku dari kematian. Itu kalau kita lagi tidur itu
hampir mirip Pak sama orang mati. Orang mati tangannya ada nggak? Ada. Matanya ada, kupingnya ada, kakinya ada. Kita liatin orang mati itu ada komplit semua itu. Terus di sebelahnya orang tidur, sama juga, semuanya komplit, cuman bedanya yang satu keluar masuk tuh, keluar masuk, ada yang keluarnya nggak ada bunyinya, ada yang bunyi, masuknya nggak bunyi, begitu keluar, wah macam-macam dah tuh ya. Nah, itu bisa dibuat nada dering bagus tuh, ya kan? Itu yang kita khawatir tuh, begitu dia masuk, begitu dia keluar kagak masuk lagi. Ada Pak kawan saya lagi tidur, dibangunin sama istrinya, "Bang, udah subuh." Dia tidur aja sampai azan udah berkumandang, dibangunin lagi, "Bang, udah azan." Lah diam aja. Akhirnya digoyang-goyang, ternyata sudah nggak ada. Nah, udah keluar kagak masuk lagi. Maka kita ucapkan pujian kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh, untuk menaikkan derajat kita sebagai seorang manusia. Jangan sampai keberadaan kita sebagai manusia orang anggap nggak ada. Ini kan rugi. Supaya manusia bermanfaat untuk manusia yang lainnya, supaya menjadi manusia terhormat di hadapan manusia, lalu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi manusia yang berguna untuk bangsa, negara, dan agamanya. Jangan sampai menjadi manusia yang rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa Jangan sampai kita menjadi manusia yang rugi. Makanya kalau ketika kita melihat seorang manusia yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita jangan benciin dia. Kita rangkul, kita kasih nasihat. Kata surat Al-Asr tadi, "Pak, udah dinasehatin masih begitu-begitu juga." Terus nasehatin, terus ajak, terus. Batu aja kalau ditetesin air, tetes, setetes, kalau sebulan ditetesin, bolong gak kira-kira tuh? Bolong. 2 bulan, 3 bulan, bolong. Artinya apa? Jangan bosan-bosan mengajak saudara kita untuk berbuat kebaikan. Doakan dia supaya mendapatkan taufik dan hidayah. Jangan kalau kita dinasehatin sama teman kita, emang puguh kita salah, jangan suka membela diri. Kita udah salah nih, jangan pakai dikata begini, "Lo ngapa sih nasehatin gua? Masuk Islam kan duluan gua sama lo." Nah, repot dah nih kalau udah begini nih, ya kan? Hatinya keras, sulit menerima nasihat. Yang kita khawatirkan pada hadirin yang berbahagia, hatinya disetempel, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun. Hatinya udah disestempel. Ini yang paling ngeri. Kalau hatinya sudah disestempel oleh Allah Subhanahu wa taala, gelap semua. Sulit menerima nasihat. Diajak ibadah nggak bisa. Diajak berbuat baik banyak alasan. Diajak taklim
apalagi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hati kita ini, kata Imam Al-Ghazali, itu ibarat cermin. Begitu cermin itu banyak abu, maka abu itu kita bersihkan. Abu jatuh lagi, bersihkan lagi. Abu jatuh lagi, bersihkan lagi. Kenapa? Karena abu itu adalah nuqtah, titik-titik penyakit yang ada dalam hati kita, yang membuat hidayah Allah agak susah masuknya. Kalau cermin itu bagus, maka sinar yang jatuh di atas permukaan cermin akan dipantulkan sempurna oleh cermin tersebut. Tetapi kalau cermin itu dipenuhi dengan debu, sudah barang tentu cahaya yang jatuh di atas permukaan cermin tidak akan sempurna dipantulkan oleh cermin tersebut. Sekarang kita bawa mobil nih, nyetir mobil, hujan, atau kita naruh mobil parkir di luar 2 hari aja, begitu mau jalan wipernya rusak, itu insya Allah dah nggak sampai ke tujuan udah ada masalah, bisa nobruk mobil, bisa nyenggol motor, bisa juga nyemplung ke got. Kenapa? Kacanya nggak kelihatan, kacanya gelap. Itu potret. Ketika hati ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kuasa untuk membersihkan, dan memang sudah demikian. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lewat aja. Sama kebaikan lewat saja, karena hatinya sudah mati. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sentral, di mana dengan hati ini menentukan manusia untuk memilih arah jalan kehidupannya. Karena izzahnya Allah itu diberikan termasuk kepada orang-orang yang beriman. Kemuliaan Allah diberikan kepada orang-orang yang selalu memegang teguh nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diberikan kepada orang-orang munafik. Maka kita bersyukur dikasih izzah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar azan, ucapkan alhamdulillah ya Allah, bisa sholat maghrib lagi. Alhamdulillah ya Allah, bisa sholat isya lagi. Pulang ke rumah, tidur awali doa, bangun tidur awali doa, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Alhamdulillah. Ini rizki terindah yang Allah berikan buat kita. Maka berangkat dari situlah, bisa saja kita yang bukan nasab yang saya sebutkan tadi, bisa saja kita menjadi orang mulia di hadapan Allah. Kita nggak tahu, hadirin yang berbahagia. Kita nggak tahu itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang istiqomah dalam ibadah, yang diniatkan dalam hatinya nawaitu taqarruban illallahi taala wa ta'atan wa ibadatan ibtigha'a mardatillah khalisan mukhlisan biwajhihil karim. Nah ini kalau niatnya udah begitu tuh, dia tidak lagi membedakan mana pujian, mana cacian. Hatinya sudah benar-benar lurus dalam bentuk ibadah kepada Allah, baik dalam taat, dalam ibadah, dalam keseharian. Yang dia cari bukan yang lain. Salatnya bukan karena pengen masuk surga, baca Qur'annya bukan karena pengen dapetin bidadari, puasanya bukan karena pengen mendapatkan kenikmatan yang lain, membangun masjid bukan karena ingin dibikin istana di surga, tapi yang dia cari ibtigha'a mardatillah,
mencari akan keriduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah bisa menghadirkan dalam hati kita bahwa kita ibadah ingin mencari ridho Allah, kita ikhtiar usaha ingin mencari ridho Allah, maka semuanya punya nilai. Kita bekerja, dagang, atau kerja kantoran, atau apa sajalah usaha. Ya Allah, hari ini saya akan berangkat usaha, tolong ridhoi langkah saya. Ya Allah, hari ini saya akan bekerja, saya akan dagang, saya akan begini dan begitu yang baik. Mudah-mudahan langkahku ini ya Allah mendapatkan ridho darimu ya Allah. Itu setiap langkah kita dihitung ibadah oleh Allah. Setiap hasil jerih payah kita, insya Allah Allah turunkan keberkahan. Berkah ziyadatul khair ba'dal khair. Dapat uang manfaat, dapat rizki manfaat. Jangan sampai keberkahan itu dicabut oleh Allah. Dicabut keberkahan bukan berarti kalau bisnis nggak dapat untung, tetap untung. Kita buka toko, buka warung, ada yang beli dan dapat uang juga. Kita dagang, ada yang beli dan dapat laba juga. Kita berbisnis dapat untung juga, cuman nggak berkah. Nggak berkah, berkahnya dicabut oleh Allah. Perasaan bulan kemarin begini-begini kok nggak kelihatan hasilnya, kemana ini ya? Ada aja ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa juga teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu urusan yang terus menerus, kesibukan yang terus menerus sehingga lupa sujud kepada Allah, sakit dan lain-lain sebagainya. Maka kalau hal ini terjadi dalam diri kita, maka cepat-cepatlah kita membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu melafazkan, membaca diri kita, membaca langkah hidup kita, apakah ini mendapatkan ridho dari Allah atau tidak. Maka ketika kita sudah menghadirkan, menumbuhkan hal tersebut, apa yang kita lakukan insya Allah kagak ngedumel. Ngedumel itu apa ya? Ya ngedumel, apalagi sambil begini nih. Nah itu tuh, Bang gimana narik Bang hari ini? Nah kalau udah begitu tuh kayak roman-romannya kayak kurang ikhlas gitu. Tapi kalau sudah nawaitunya udah lurus, gimana Bang hari ini dagang? Alhamdulillah. Untung gak gede tapi dapat. Alhamdulillah. Bagaimana Bang buka narik hari ini? Alhamdulillah. Sementara Allah lagi nguji kesabaran saya hanya dapat segini, tapi saya bersyukur kepada Allah. Selalu begitu. Tapi kalau misalnya yang tadi saya katakan rasa syukurnya kurang, kufur nikmat itu begitu. Begitu ditanya ciplak dulu, payah banget dah tuh. Akhirnya segala jalan macet disalah-salahin, segala jalan rusak disalah-salahin dan lain sebagainya. Ciplaknya itu tuh menunjukkan nggak ikhlas banget gitu. Nah begitu dah tuh. Kalau udah begitu buru-buru, astagfirullahaladzim ya Allah, maafin saya ya Allah. Matanya bisa ngedip, kemudian kakinya bisa jalan, tangannya bisa megang. Apakah itu bukan rezeki dari Allah? Coba kalau bangun tidur matanya kagak bisa ngedip. Begitu bangun subuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Melek aja begini ke atas. Lah kan repot, bisa ke rumah sakit itu Pak. Bisa ke rumah sakit. Ada jamaah saya nguap kagak balik lagi. Nguap kagak balik lagi, harus operasi. Dia pikir kali cuman engselnya doang berubah dikit. Nggak taunya ditunggu 15 menit nggak balik juga tuh mulut, mangap aja begini. Pakai masker udah setengah jam, 1 jam, 2 jam, mangap terus begini. Akhirnya makan kagak bisa, minum takut keselak, ngomong kagak bisa. Lah coba kalau mangap aja tuh kan kusut pak urusan. Akhirnya masuk ke rumah sakit,
Begitu kata rumah sakit, ini harus dioperasi untuk mengembalikan tulangnya. Begitu dioperasi, emang 1 juta operasi, ya kan, mahal. Cuman nguap kagak balik lagi, operasi keluar duit gede. Makanya kita yang pada bisa nguap yang pada bisa nguap, alhamdulillah. Jangan dimain-mainin nguap. Ini kadang-kadang kita suka dimain-mainin kan kalau nguap. Orang kalau nguap tuh suka nular itu. Itu nguap tuh ya, kalau misalnya orang nguap bunyi, itu bunyinya suara setan tuh. Karena kata Nabi, orang yang nguap tanpa ditutup mulutnya 40 setan masuk ke dalam mulutnya. Rasul, suara setan bagaimana? Dengerin orang yang nguap. Kan kita sebel Pak kalau lagi depan-depanan nih, lagi ngobrol, dia nguap. Wah, paling nggak enak itu dengernya. Lu kalau nguap jangan bunyi dong. Akhirnya bisa nular itu, ya kan? Tutup. Dalam fikih itu ditutup ya, dengan belakang tangan sini nih, tutup. Nah begitu. Apalagi kalau habis makan jengkol sama pete itu kan. Nah itu waspada. Baiklah hadirin yang berbahagia, itulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Aisyah, juga kepada Fatimah, agar supaya kedudukan manusia terhormat lalu mulia di hadapan Allah, maka warnai setiap langkah hidupnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sekemampuan kita masing-masing, insya Allah kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuknya untuk, yaitu ialah melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemuliaan manusia di hadapan Allah yang dilihat adalah nilai takwanya, bukan dari nilai keturunannya. Semakin takwa, semakin istiqomah, semakin beriman, semakin beramal soleh, semakin berakhlakul karimah, hatta kita bukan keturunan siapa-siapa, barangkali insya Allah akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.